are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf ya anak-anak, ibu ganggu waktunya sebentar. Kalian tahu tidak kenapa saya panggil ke ruang BK? Tidak Bu. Nah, jadi tujuan saya panggil kalian itu karena saya mau adakan konseling kelompok. Ada yang pernah ikut konseling kelompok? Tidak Bu. Oke. Mungkin sebelum itu kita buka terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum konseling kelompok ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, ada yang tahu kenapa saya panggil ke ruang BK? Tidak Bu. Oke, jadi langsung saja ya. Tujuan ibu panggil anak-anak sekalian di sini itu karena ada beberapa keluhan dari guru-guru kalian bahwasanya nilai kalian itu menurun di penerimaan rapor triwulan kemarin. Dan alasannya itu karena kalian itu ternyata menunda-nunda tugas ya, menunda kumpul tugas. Iya betul. Iya Bu. Sebelum saya mulai kembali, jadi kalian di sini harus perhatikan ada asas-asas dalam konseling kelompok. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala hal yang kalian ceritakan di sini kita usahakan, kita upayakan untuk tidak keluar dari forum ini. Mengerti? Mengerti Bu. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Saya harap kalian dapat terbuka dengan ibu dalam menceritakan permasalahan kalian. Apakah kalian percaya dengan ibu? Percaya Bu. Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu tidak apa itu prokrastinasi akademik? Tidak Bu. Oke. Jadi prokrastinasi akademik itu perilaku menunda-nunda tugas akademik atau misalnya menunda-nunda untuk belajar kalau ada ujian. Nah, kalian merasa tidak begitu? Iya Bu. Iya kan? Ada yang mau bicara terlebih dahulu penyebabnya kenapa selalu tunda-tunda tugas? Mungkin dari Zakia. Saya mungkin karena terlalu menggampangkan tugas dan selalu santai-santai, jadi sepanjang waktu yang dikasih sama guru itu saya justru lebih pakai itu untuk jalan-jalan sama teman. Nanti di akhir di deadline baru panik. Zakia ini terlalu santai ya. Kalau kerja tugas itu kalau sudah mepet deadline baru kumpul, apa yang Zakia rasakan kalau begitu? Panik. Panik, cemas tidak? Iya Bu. Oke. Kalau Niar bagaimana? Kalau saya tuh Bu, harus sempurna tugasku, jadi tidak lupa itu kalau sempurna tugas itu pokoknya harus sempurna lah. Nah itu makanya sering kak tunda-tunda tugas karena itu. Niar tunggui kalau perfect dulu konsepnya di kepala baru dikerja. Kalau Ida bagaimana? Saya masih susah buat atur jadwal karena ada juga bantu juga ayah biasa tidak sempat bagi tugasku. Kalau pulang bimbel itu jam berapa? Jam 5 ya Bu. Jam 5. Berarti setelahnya Ida punya waktu tidak buat kerja tugas? Biasanya kalau waktu biasa nggak punya. Capek juga ya. Iya. Nah, oke. Jadi ya berbagai permasalahan teman-teman ini sudah teman-teman ceritakan. Kalau Zakia tadi itu terlalu santai dalam menanggapi tugas yang diberikan oleh guru. Nah, menurutnya Zakia solusi apa sih yang
harusnya Zakia lakukan? Mungkin buat jadwal Bu. Oke, harus juga tingkatkan kesadarannya ya. Kalau mengerjakan tugas sekolah itu sangat penting karena kan kita posisinya ya sebagai peserta didik mau tidak mau harus melakukan kewajiban itu. Orang tua itu sudah sekolahkan kita, siapkan perlengkapan kita buat sekolah. Masa dengan kita membalasnya dengan melalaikan tugas-tugas sekolah dan kewajiban sekolah? Nah, kalau Niar sendiri bagaimana? Apa yang sebaiknya Niar lakukan untuk mengatasi sifat perfeksionisnya Niar ini? Oh, bingung ya. Ada teman-temannya yang mau kasih masukan? Kalau Niar ini katanya dia tunggu perfect dulu tugasnya baru mau dikerjain. Mungkin dicoba saja dikerja Ya, tanpa harus ya itu Zakia tadi bilang salah satunya coba saja. Kita tidak tahu ya imajinasi itu kapan muncul, jadi ya kalau ada tugas coba saja buka bukunya, buka laptopnya, siapa tahu di situ adalah ide-ide yang masuk. Nah, kalau dari Ida sendiri saja mungkin harus jadwal dan sendiri harus kerja harus bekerja dari tugas baik ya. Iya betul ya, karena Ida ini punya masalah di manajemen waktu, jadi mau tidak mau dia harus solusinya yaitu tetapkan jadwal belajar. Oke lanjut, jadi anak-anak kan sudah tahu ya pokok permasalahannya kenapa bisa tunda-tunda tugasnya. Misal tadi Zakia terlalu menganggap sepele tugas atau Niar terlalu perfeksionis, Ida terlalu punya masalah dengan manajemen waktu. Nah, jadi ibu di sini mau tekankan ya anak-anak, tugas sekolah itu penting tidak sih dikerjakan? penting. Nah, menurutnya kalian sayang tidak sama orang tua kalian? Bentuk sayangnya kalian itu sebaiknya dilakukan seperti apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin dengan melakukan kewajiban di sekolah, salah satunya mengerjakan tugas. Ya betul sekali ya anak-anak. Nah, kita sebagai peserta didik itu ya tanggung jawabnya memang segitu, sebatas mengerjakan pekerjaan sekolah tepat waktu, disiplin, karena itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita. Nah, beda lagi kalau misalnya anak-anak di sini sudah beranjak dewasa, sudah kerja misalnya, ataupun sudah ada pasangan hidup, tanggung jawabnya anak-anak di sini sudah beda lagi kan, bukan begitu? Mungkin itu saja sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa simpulkan sesi konseling ini? Zakia mungkin kesimpulannya kita sebagai siswa itu harus mengerti kewajiban kita dan tanggung jawab kita di sekolah, yaitu salah satunya itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu dan belajar sungguh-sungguh ketika ada ujian. Itu saja Bu. betul ya teman-teman. Jadi saya rasa setelah konseling ini kalian bisa introspeksi diri lebih dalam lagi, dan Ibu harap setelah ini kalian punya jadwal belajar masing-masing. Harus punya rencana belajar, baik itu jadwal sehari-hari ataupun misalnya notes untuk tugas-tugas yang penting. Oke baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Ibu tutup ya sesi konseling ini. Semoga kalau ada yang mau bercerita ke Ibu, jangan ragu-ragu untuk datang ke ruangan konselingnya. Nah, baik, Ibu tutup sesi konseling ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang.